Siapa di antara kita yang menganggap berdoa itu sama dengan omong kosong? Ada di antara kita yang mengatakan hal demikian? Tentu hal itu muncul karena karena dirinya tidak mengetahui apa dan bagaimana doa itu. Doa itu adalah alat instrumen kita untuk berbicara kepada Allah. Dan di dalam doa juga kita mendengar apa yang Allah katakan kepada kita. Menariknya, baik itu agama Kristen maupun agama Islam memiliki titik temu yang sama, khususnya dalam berdoa, yaitu ketika kita berdoa, kita melakukan suatu gerakan. Ada gerak teologisnya, yang mana gerak teologis itu adalah menengadah tangan dalam agama Islam, lalu menundukkan kepala atau memejamkan mata. Dalam agama Kristen dalam pengajaran agama Kristen, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan dipejamkan matanya. Pernahkah kita bertanya mengapa harus demikian? Teman-teman semua, inilah yang akan kita selidiki dan akan saya paparkan kepada teman-teman. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pernyataan doa itu omong kosong, doa itu bullshit. Tentu, doa itu memiliki kuasa yang dahsyat. Doa itu mampu mengubah segala sesuatunya apabila kita tahu cara, kita tahu teknik, dan kita menguasainya. Ketika kita menengadah tangan, artinya di situ kita bersedia mempersiapkan diri kita. Kita membuka hati kita. Lalu ketika kita menundukkan kepala, inilah mengacu kepada suatu perihal pernyataan yang harus kita amankan. Kepala yang adalah pusat pikiran, itu kita tundukkan. Kepala yang adalah pusat pikiran, mahkota dalam diri manusia, itu harus ditundukkan. Artinya, di dalam kepala ada pikiran, maka ketika berdoa, jangan gunakan pikiranmu. Pikiran itu harus ditundukkan. Nah, kalau berbicara apakah ini real, apakah ini bisa teruji, kita akan berdiskusi lebih lanjut, atau kita akan berdiskusi dalam ranah yang tepat. Bila perlu kita buka secara akademis. Tapi dalam video kita ini saya akan berbagi yang ringan-ringan saja, sehingga teman-teman bisa mengetahuinya. Jadi dengan menundukkan kepala, dengan kita sujud kita, di situ menunjukkan pikiran kita harus ke bawah. Pikiran kita harus direndahkan. Dan setelah itu memejamkan mata, itulah waktu kita untuk berkonsentrasi. Berkonsentrasi untuk menikmati apa yang kita sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Mungkin teman-teman yang Islam mungkin ketika berdoa melakukan hal yang sujud. Itu adalah baik. Maka dengan adanya penggaungan 5 kali sholat dalam satu hari selalu mengingatkan jangan selalu mengandalkan pikiranmu. Sama halnya dengan agama kekristenan di pengajarannya. Melalui kitab Amsal yang ditulis oleh Daud, yang dituliskan lebih lanjut oleh Salomo, mengatakan janganlah engkau bergantung kepada pemikiranmu, tapi gunakanlah hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Itu tertulis dalam kitab Amsal. Apa artinya ini teman-teman semua? Ternyata hidup kita ini, kalau kita pakai cara dan teknik yang tepat berdasarkan adanya penganjuran untuk berdoa, mampu mengubah segala sesuatunya.